Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari singkatan bahasa Latin part 2 atau bagian yang kedua, dan Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca suatu resep. Kelanjutan di singkatan bahasa Latin kemarin adalah bentuk sediaan. Nah, di bentuk sediaan ini ada singkatannya ada am itu kepanjangannya adalah ampula, artinya adalah ampul. Ya, ini bentuk sediaan obatnya yaitu ampul, singkatannya adalah AMPL. Kemudian ada auris. Auris ini kepanjangannya adalah auris tile. Auris tile artinya adalah obat tetes telinga. Auris tile atau singkatannya auris artinya obat tetes telinga. Selanjutnya ada singkatan bol. Bol itu kepanjangannya adalah bol juga. Artinya yaitu pil besar. Jadi pil dalam ukuran besar, pil besar. Pil ini beda sama tablet ya. Pil ini ya berbentuk bulat bundar gitu. Ya, bukan tablet. Beda. Jadi selanjutnya adalah cups. Cups itu kepanjangannya adalah kapsul. Kapsul artinya kapsul. Cups itu kapsul ya. Selanjutnya ada kolut. Kepanjangan dari kolut itu kolutio. Kolutio yaitu obat cuci mulut. Obat cuci mulut. Dan ada singkatan GARD. GARD itu kepanjangannya adalah gargarisma. Ya, gargarisma artinya adalah obat kumur. Ya, di sini beda obat cuci mulut sama obat kumur. Dilihat di bukunya. Jadi perbedaannya adalah gargarisma atau obat kumur itu masuk di mulut dan kerongkongan. Jadi obat kumur ini tidak ditelan tetapi sampai dengan tenggorokan. Maaf, tenggorokan maksud Ibu. Jadi obat kumur ini kumur-kumurnya itu di mulut dan di tenggorokan. Obat kumur tetapi tidak ditelan. Sedangkan obat cuci mulut cukup sampai di mulut saja, tidak sampai di tenggorokan, seperti obat kumur. Ya, obat cuci mulut sampai cucinya itu di mulut, ya, tidak sampai di tenggorokan seperti obat kumur atau gargarisma. Dan dua-duanya ini adalah tidak ditelan. Ya, tidak ditelan, sama-sama di kumur. Kalau obat cuci mulut itu sampai di mulut, kalau obat kumur atau gargarisma itu sampai di tenggorokan kumur-kumurnya. Jadi selain di mulut, di tenggorokan juga. Gargarisma. Selanjutnya ada krem. Krem itu krim. Ya, kalau krem itu krim artinya. Kalau emuls, kepanjangannya adalah emulsum, yaitu emulsi. Ya, obatnya dalam bentuk emulsi. Emulsum artinya emulsi. Naris artinya naristile. Naristile itu kepanjangannya adalah naristile artinya adalah obat tetes hidung. Naristile obat tetes hidung. Selanjutnya adalah okulen. Okulen, kepanjangan dari okulen adalah okulentum, yaitu salep mata. Okulentum salep mata. Sedangkan pasta dentifricia artinya pasta gigi. Kemudian ada pil, kepanjangannya pilula. Jadi pil itu kepanjangannya pilula, artinya pil. Kemudian di sini ada pulv.
pulv kepanjangannya pulverous, artinya serbuk terbagi, yaitu puyer. Ya, jadi pulv ini singkatannya kan sama dua-duanya ini sama-sama pulv, tapi artinya berbeda dan kepanjangannya berbeda. Kalau pulverous itu serbuk terbagi atau puyer, kalau pulvis adalah serbuk tak terbagi atau bedak. Jadi serbuknya tidak dibagi-bagi, contohnya yaitu bedak ya. Kalau serbuk terbagi berarti serbuknya terbagi-bagi, yaitu seperti puyer ya. Pastinya dulu pernah minum puyer ya waktu kecil ya, atau adiknya atau keponakannya ya kan, atau tetangganya pasti tahu kan kalian apa itu puyer ya. Jadi puyer itu adalah pulverous. Pulverous itu artinya serbuk terbagi, karena dibagi-bagi jadi serbuk terbagi-bagi. Sedangkan pulvis itu serbuk tak terbagi, jadi serbuk yang tidak terbagi-bagi, yaitu bedak. Biasanya kalau pulvis itu digandeng dengan aspersorius. Jadi pulv aspersorius yaitu serbuk tabur atau bedak. Serbuk tabur atau bedak, atau serbuk tak terbagi. Pulvis aspersorius. Selanjutnya adalah pot. Pot itu kepanjangannya itu potsio. Potsio artinya obat minum. Sedangkan sol kepanjangannya adalah solutio. Solutio itu adalah larutan. Sol itu solutio itu larutan. Sedangkan tinctura adalah tinctur. Ting ini tinctura artinya tinctur, sedangkan ungu kepanjangannya unguentum artinya salep. Unguentum itu salep, tinctura tinctur, solutio larutan, potsio adalah obat minum. Ya, di singkatan bahasa Latin di part pertama, Ibu lupa menambahkan ini PRN. Ya. PRN kepanjangannya adalah Prorenata. PRN kepanjangannya adalah Prorenata, artinya adalah bila perlu. Kenapa Ibu dikasih tinta warna merah? Karena biar kalian tidak lupa kalau PRN ini yang belum ditulis di buku, yang tidak ada di buku. PRN artinya Prorenata bila perlu. Nah, di sini kalian harus tahu bagaimana caranya membaca suatu resep. Ya, di sini ada resep racikan. Ya, resep racikan di sini contohnya adalah resep racikan berbentuk kapsul. Ya, bagaimana cara atau membacanya. Jadi ketika ada resep seperti ini, kalian harus tahu atau harus mengerti membaca resep. Ya, jadi gunanya menghafal singkatan bahasa Latin agar kalian bisa membaca resep. Kalau tidak bisa menghafal bahasa Latin ya, atau singkatan bahasa Latin yang tabel-tabel tadi itu, kalian tidak akan bisa membaca suatu resep. Apakah anak farmasi tidak bisa membaca resep? Kan lucu ya jatuhnya ya. Ya, jadi anak farmasi harus tahu atau harus bisa membaca resep ya. Yang pertama ya, di sini Ibu bahas yang pertama itu ada ini dokter, nama dokter, kemudian SIP, surat izin praktek dokter ya. Ini di kelengkapan resep apa kemarin ini nama dokter, SIP, kemudian alamat praktek. Nah, dokter Saras ini berarti prakteknya ada di 2 tempat. Di rumahnya di Jalan Arjuna, kemudian di rumah sakit Pelita
Jalan Wijen Katamso. Jadi tempat prakteknya ada 2, di rumah dan di rumah sakit. Di sini ada tempat penulisan resep dan tanggal penulisan resep. Ya. Kemudian ada tanda pembuka dari resep, yaitu resipe. Ini untuk kelengkapan resep, tanda resipe ini apa? Ya, tolong diingat-ingat ya. Kemudian di sini ada nama bahan obatnya. Ya, ada paracetamol, ada amoxicillin, ada laktosum. Jumlahnya juga ada. Kemudian di sini ada MF, CAPS, DTD, NO. Ini Romawi 12. Jadi bacanya MF itu dari sini ya. R itu resipe, berarti kalian disuruh ambilkan. Ini resipe artinya adalah ambillah. Ya, sambil dibuka bukunya. Resipe artinya ambillah. Jadi kalian suruh mengambil paracetamol, amoxicillin, laktosum. Ambillah ketiga bahan ini. Kemudian MF, miskefat, campur dan buatlah. Ya, campur dan buatlah kapsul, ini kapsul, DTD, datales dosis. Berikan sesuai dengan dosisnya. Numero ini NO ini numero 12. Jadi bacanya resipe, ambillah paracetamol, amoxicillin, laktosum, miskefat, campur dan buatlah dalam bentuk kapsul. Datales dosis, berikan sesuai jumlahnya atau dosisnya. Numero ini sebanyak 12 kapsul, karena ini kapsul ya, 12 kapsul. STDD1PC ya. Kalian kalau hafal enak. Ya, kalau S itu apa? Signa. Jadi signa itu ditandai. Tandailah signa, tandailah TDD, terdedir. 3 kali 1, ini 1 kapsul. 1 kapsul maksudnya. 3 kali 1 kapsul PC, poskoenam, yaitu sesudah makan ya. Jadi disuruh ambillah ketiga bahan obat ini, campur dan buatlah dalam bentuk kapsul sebanyak 12 kapsul. Signa TDD1PC tandai 3 kali 1 kapsul setelah makan. Bacanya seperti itu ya. Bacanya seperti itu. Ini untuk contoh resep kapsul. Bagaimana jika resep racikan atau puyer? Bedanya ada di pulv. Ya, coba ini dilihat. MF CAPS DTD numero 12. MF pulv DTD numero 15. Bacanya sama, dari resipe ini disuruh ambil bahan ini sejumlah ini ya. MF campur dan buatlah pulveres, yaitu puyer. DTD datales dosis numero sebanyak 15. Ya, ini MF pulveres. Kalau ini MF caps, kapsul. Resep ini dibuat dalam bentuk kapsul. Kalau ini yang MF ini, MF pulv, berarti dibuat dalam bentuk puyer. Ya, resep racikan puyer, kalau ini kapsul. Ya, untuk signanya, nih ada signa. Contohnya, jadi kalian tolong bukannya sambil ya, dicatat semua contoh resep ini di buku dan bagaimana cara bacanya ya. Jadi videonya ini bisa diulang-ulang ya. Signa. Ya, sekarang kalau signa TDD1 seperti tadi yang Ibu bacakan, sekarang signa yang lainnya. Gimana kalau signanya SBDD1AC? Jadi kepanjangannya adalah signa bis dedie 1 ante koenam. Artinya signa tandailah 2 kali sehari 1 bungkus atau 1 kapsul. Ini AC adalah
sebelum makan, ya. Jadi fungsinya kalian menghafal semua singkatan bahasa Latin agar kalian bisa membaca resep. Sekali lagi ya, Ibu bilang ya. Selanjutnya ada contoh S3DD1 pulv. Berarti ini Signa 3DD1 pulveris. Tandai 3 kali sehari 3 kali sehari 1 bungkus. 3 kali sehari 1 bungkus. Gampang ya, kalau ini 2 kali sehari sebelum makan. Signa ini maksudnya disuruh ditandai di obatnya, yaitu di etiket. Jadi obat itu kan ada etiketnya ya. Nanti Ibu jelaskan tentang etiket. S3DD1 pulv berarti 3 kali sehari 1 bungkus. Yang ini S2DD2 kapsul berarti minumnya sehari 2 kali sehari 2 kapsul. Ya, Signa 2DD2 kapsul berarti 2 kali sehari 2 kapsul. Artinya diminum sehari 2 kali 2 kapsul. Jadi bukan 1 ya. Sekali minum itu adalah 2. Sekali minum adalah 2 kapsul. Kalau ini sekali minum adalah 1 bungkus. Karena 1 ini. Kalau ini sehari 3 kali, sehari 2 kali. Ini BDD sehari 2 kali. Yang ini TDD sehari 3 kali. Ini 1 kapsul. Jadi di tiap minum ini adalah 1 kapsul. Sedangkan yang ini tiap minum adalah 2 kapsul. Ya, jangan terbalik. Nah, selanjutnya di sini contoh membaca resep. Resepnya resep tunggal. Ya, yaitu adalah obat generik atau obat paten. Obat generik atau obat paten. Ya, di sini ada nama dokternya, alamat dokter, teleponnya dokter, SIP, surat izin prakteknya dokter, kemudian tempat dan tanggal penulisan resep. Nah, di sini ada resipe paracetamol tablet nomor 15. Jadi kalian ini disuruh ambillah resipe itu kan ambillah paracetamol tablet sebanyak 15 tablet. Ya, karena tablet 15 tablet, bukan 15 strip ya, karena di sini tablet. Semua nomor ini dalam bentuk satuan tablet atau kapsul, bukan stripan. Ya, 15 ini berarti 15 tablet satuannya. Tablet. Sedangkan resep yang kedua adalah resipe Amoxan Cap nomor 12. Berarti resipe itu ambillah obat Amoxan kapsul nomor sebanyak 12 kapsul. 12 kapsul ya, bukan 1 strip, tapi 12 kapsul. 12 biji kapsul ya. Signanya ini sama semua S3DD1 berarti tandai 3 kali sehari 1 tablet. Ini tandai 3 kali sehari 1 kapsul karena ini kapsul. Ya, selanjutnya ada resipe Mevinal Cap nomor 10. Ambillah Mevinal kapsul sebanyak 10 kapsul. Ya, jadi disuruh ditandai S3DD1 3 kali sehari 1 kapsul. Ya, ini adalah resep tunggal. Maksudnya resep tunggal ini setiap resipe ini adalah obat jadi atau obat tunggal. Ya, obat pabrikan namanya. Jadi bukan racikan seperti yang di atas, disuruh meracik. Nah, kalian kalau ada MF, campur dan buatlah, berarti ini adalah racikan MF. Kalau sudah ada MF ini berarti racikan. Cups berarti racikan kapsul. Kalau ini MF pulveris ini berarti racikan puyer.
Kita kembali di sini adalah resep tunggal, sudah semua ya ini. Ibu jelaskan bagaimana cara membacanya sambil ditulis di buku tulis atau buku catatan. Semua resep ya. Selanjutnya ada contoh resep bedak tabur. Nah, di sini ada contoh resep bedak tabur. Ya, Ibu langsung aja ke resipe ya. Ini R. Jangan lupa resipe, ambillah asam salisilat 0,25, amilum 5, oleum rose, GTT 3. GTT ini berarti tetes, berarti 3 tetes. Talcum venetum at. Nah, at kemarin apa katanya Ibu kalau cuma at doang, at itu sampai ya, sedangkan ADD atau AD itu tambahkan, beda ya, berarti ini sampai 30. Berarti 30 gram, ya kan, 30 gram. Ya, Ibu ulangi ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya di sini di dalam resep kalau tidak ada satuannya, ini tidak ada satuannya. Tidak ada satuannya ini berarti dibaca gram. Berarti asam salisilat disuruh menimbang 0,25 gram. Amilum beratnya 5 gram. Oleum rose bukan berat tapi ini tetes, GTT. GTT artinya gute, artinya tetes, berarti hanya diteteskan sebanyak 3 tetes. Ya, 3 tetes. Sedangkan talcum venetum tambahkan at 30 gram. Jadi ini 0,25 gram, ini 5 gram, ini 3 tetes, dan ini at 30 gram. Ya, gimana perhitungannya nanti selanjutnya ya. Yang penting kalian bisa baca dulu ini resepnya. At 30 gram. Ya, harus diingat di resep tidak ada satuan kosongan gini, berarti itu adalah gram ya. Dan di sini ada MF pulv adsper. Nah, berarti ini bukan pulveras kalau adsper ya, berarti ini pulvis aspersorius. MF Miskevac pulvis aspersorius kepanjangannya. Artinya campur dan buatlah dalam bentuk serbuk pulvis aspersorius serbuk tidak terbagi, yaitu bedak tabur, pulvis aspersorius, bedak tabur. Signanya jadi ditandai bedak tabur UE. Apa UE? Usus eksternum. Usus eksternum untuk pemakaian luar ya. Jadi bedak tabur untuk pemakaian luar, bukan pemakaian dalam karena tidak ditelan atau tidak diminum ya. Bedak itu untuk pemakaian luar. Bedak tabur untuk pemakaian luar. Jadi signanya bedak tabur untuk pemakaian luar. Ya, sambil dicatat, ditulis semua di buku tulis. Selanjutnya di sini ada contoh resep unguentum dan potsio. Jadi unguentum itu adalah salep. Jadi ini resep salep. Yang di sebelahnya adalah resep potsio atau resep larutan. Kita bahas satu-satu, kalian sambil dicatat di buku tulis. Semua resep-resep ini. Resipe itu adalah ambillah. Jadi disuruh ambil salep 24. Salep 24 ini namanya salep 24 dan salep 24 ini ada di resep standar di buku FMS, Formularium Medicamentorum Selectum, yang pernah Ibu tunjukkan di part 1 ya, di bagian resep. Salep 24 ya, salep 24 ini adalah resep standar. Disuruh bikin 10. Nah, jangan lupa kalau tidak ada satuannya berarti 10 gram. Ya, 10 gram. Nah, di sini kemudian ada AD. Ya, ini AD yaitu tambahkan. Tambahkan kamfora sebanyak 0,5 gram. 0,5 gram. Gram ya, karena tidak ada satuannya. Berarti ini 10 gram, ini 0,5 gram. AD ini tambahkan. Salep 24
Disuruh bikin 10 gram, tambahkan kamfora 0,5 gram. Dan disuruh bikin miskevak. Jangan lupa campur dan buatlah dalam bentuk sediaan salep unguentum ya. Campur dan buatlah dalam bentuk unguentum yaitu salep ya, ini unguentum salep. Signanya UE. UE itu apa tadi? Usus eksternum untuk pemakaian luar ya. Sambil ditulis, dicatat cara bacanya, bukan resepnya aja yang ditulis ya, tapi cara bacanya juga ditulis lengkap. Sedangkan yang resep Potsio, nah di sini ada parafin liquidum. Ini liquidum, parafin liquidum 7,5 gram PGA QS. QS itu quantum satis, artinya apa? Secukupnya. Ya, tapi secukupnya ini ada perhitungannya, untuk perhitungannya nanti next ya. Kemudian ada belladonna extract. Ini namanya belladonna extract tapi disingkat. Belladonna extract 0,05 gram. Kemudian ada sircitri. Sircitri ini kepanjangannya sirupus citri. Sirup citri yaitu citri ini sirup jeruk sebanyak 10 gram. Ya, jangan lupa kalau tidak ada satuannya adalah gram. Aqua add 100 ml. Nah, ini ada satuannya mili. Ya, jadi bukan gram. Ya, add itu tambahkan aqua tambahkan sampai 100 ml. Berarti aquanya itu sampai 100 ml. Ya, ini add ini adalah sampai. Aqua add 100 ml. Aqua sampai 100 ml. Beda sama ini ya. Ini AD, ini tambahkan. AD ini tambahkan, kalau add ini sampai. Jadi beda. Perhitungannya juga beda untuk perhitungannya nanti. Ya. Selanjutnya MF Potsio, miskevak, campur dan buatlah dalam bentuk sediaan Potsio yaitu larutan. Signanya 2 dd C besar 1. Berarti signa 2 ddY kohlear 1. Berarti signanya adalah 2 kali sehari. 2 dd itu 2 kali sehari. 1 sendok makan. C besar ini kan kohlear. 1 berarti 1 sendok makan. 1 sendok makan, jangan lupa ukurannya adalah 15 mili, bukan 1 sendok makan. Sendok yang kita pakai untuk makan, bukan ya. Ini sendok makan ukuran internasional. Isinya atau ukurannya adalah 15 mili. Ya. Oke, Ibu ulangi ya. Signanya 2 dd C1 berarti 2 kali sehari 1 sendok makan. Sendok makan ukurannya 15 ml. Jadi harus ditulis 2 kali sehari 1 sendok makan dalam kurung 15 ml. Ya, karena ukuran sendok makan 15 ml. Jadi biar tidak rancu, untuk memberikan informasi kepada pasien, ini Bu 1 sendok makan, nantinya pasien mengambil sendok yang biasa dibuat makan ya, jadi bukan ya. Nah, biasanya dikasih takaran sendok sendiri, ukuran 15 ml. Selanjutnya ada contoh ini. Ada 2 resep. Yang pertama dulu. Ini adalah resep apa? Ya, ini kalian kalau ditanya ini adalah resep apa, langsung dilihat MF-nya ini, MF pulv DTD nomor 10. Nah, kalau udah pulv DTD nomor 10 ini berarti pulveras bukan pulvis ya. Tolong diingat, kalau pulveras serbuk terbagi yaitu puyer.
disuruh membuat 10 bungkus atau 10 puyer. Ya, ini pulveras. Kita baca dari atas. Resipe, ambillah asam mefenamat. Loh, ini kosong. Kemudian di sini paracetamol AA 500 mg. Nah, di sini ada satuannya. Kalau miligram ya miligram. Kalau tadi tidak ada satuannya, nah ini berarti gram. Ya, bukan 10 mg, bukan 0,5 mg, tapi ini gram, ini gram. Sedangkan yang ini adalah miligram, ya tetap miligram karena ada satuannya miligram. Nah, ternyata di sini dilihat ya, di sini ada AA. AA itu sambil dibuka bukunya atau kalian ada yang sudah hafal, AA itu adalah ana masing-masing. Ya, jadi asam mefenamat, paracetamol masing-masing 500 mg. Jadi berapa asam mefenamatnya? Asam mefenamatnya ikut ini paracetamol 500 mg ya. Bukan 500 mg dibagi dua bahan obat ini, bukan, karena ini masing-masing 500 mg. Jadi disuruh ambillah asam mefenamat, paracetamol masing-masing 500 ml. Ya, bacanya seperti itu. Jadi asam mefenamat 500 ml, paracetamol 500 ml. Ya. Selanjutnya adalah laktosum. Laktosum di sini QS. QS itu quantum satis, artinya secukupnya, tapi ada perhitungannya. Next, Ibu akan menjelaskan perhitungannya. Selanjutnya di sini ada MF pulv DTD nomor 10. Miskevak pulveres Datales dosis nomor 10. Campur dan buatlah pulveres, yaitu puyer atau serbuk terbagi. DTD Datales dosis, yaitu berikan sesuai dengan dosisnya. Numero 10, sebanyak 10 bungkus. Ya, sebanyak 10 bungkus. Kemudian signanya ada SPRN ya. SPRN 3DD1 pulv ya. SPRN 3DD1 pulv. Tadi masih ingat PRN itu apa? Ya, PRN itu adalah prorenata, artinya bila perlu. Ya, bila perlu. Jadi ditandai bila perlu sehari 3 kali 1 bungkus. 3DD1 pulveres. Ya, ditandai bila perlu. Maksudnya bila perlu ini apa? Nah, ini Ibu jelaskan. Resep ini adalah asam mefenamat ini fungsinya untuk anti nyeri. Paracetamol ini fungsinya untuk anti nyeri, juga untuk menurunkan demam. Ya, menurunkan demam. Jadi resep ini ditulis PRN bila perlu, ini maksudnya bila panas atau bila nyeri, diminum sehari 3 kali 1 bungkus. Nah, kalau tidak panas ya berarti tidak usah diminum. Kalau tidak nyeri berarti tidak usah diminum. Nah, itu ya. Jadi obat-obat panas sama obat-obat nyeri itu diminum ketika panas dan ketika nyeri. Beda dengan antibiotik. Antibiotik harus diminum sampai habis, walaupun sudah sembuh harus diminum untuk obat antibiotik. Ya, selanjutnya di sini ada resep. Ini adalah resep tunggal juga. Tapi ini bentuknya apa dulu? Resep tunggal apa? Ya, di sini adalah resipe erlamisetin drop. Flash 1, berarti disuruh ambillah obat erlamisetin drop. Drop ini tetes ya, drop. Flash 1, flash ini botol, 1 botol maksudnya. Jadi disuruh mengambil erlamisetin drop 1 botol. Ya, ini 1 botol.
Ya, bentuknya seperti apa erlamisetin? Nah, seperti ini. Kita ke signa dulu ya. Signanya itu adalah 2DD-GTT 2ODS. Ya, 2DD-GTT 2ODS. Ini adalah singkatan. Kepanjangannya apa? Signa. Tandai 2DD 2 kali sehari. Jangan lupa kalau 2DD ini 2 kali sehari. GTT 2 berarti 2 tetes. Ini harus dibaca kebalik ya. 2 tetes ODS. ODS apa kemarin untuk singkatan untuk kepanjangannya ODS? Ocula dextra sinistro. Dextro sinistro. Jadi untuk obat tetes mata kanan dan mata kiri. ODS mata kanan dan mata kiri. Dextro sinistro ya. Jadi signanya yaitu 2 kali sehari, 2 tetes mata kanan dan mata kiri. Jadi masing-masing mata kanan dan mata kiri itu 2 tetes yang diteteskan sehari 2 kali. Ya, ini sehari 2 kali. Nah, jangan lupa ya, kalian harus tahu ini perbedaannya. Nah, erlamisetin itu ada 3 sediaan. Nah, di sini dilihat erlamisetin ada 3 sediaan, yaitu yang biru atas ini, yang ini adalah tetes mata, ini gambarnya mata, yang ini adalah tetes telinga, gambarnya telinga. Yang di bawah adalah salep mata, nih ada tulisannya ya, salep mata, walaupun nggak ada gambarnya. Di sini pasti ada bacaannya. Tetes mata, ini tetes telinga, ini adalah salep mata. Ya, jadi erlamisetin jangan sampai kalian salah mengambil. Nah, ini kan resepnya untuk mata, jangan salah ngambil untuk telinga. Ya, walaupun beda kemasan, yang satu biru, yang satu telinga, yang satu kuning. Satunya gambar telinga, satunya gambar mata. Resepnya ini untuk obat mata, nanti ngambilnya yang telinga. Jadi boleh ya, karena ada kejadian yang salah mengambil sediaan. Nah, jadi biar kalian tidak salah mengambil, kalian harus sering-sering membaca literasi ya, harus sering-sering membaca literatur. Erlamisetin drop, di sini ODS, ODS ini apa? Berarti ini untuk mata. Nah, berarti yang ini, bukan yang ini ngambilnya ya. Kalau ini adalah salep mata, walaupun sama-sama untuk mata, tapi ini untuk salep mata, sedangkan dokternya di resep untuk drops, yaitu tetes, berarti yang tetes, obat tetes mata ya, jangan lupa. Selanjutnya ada resipe Tarifit Otic Sol. Resipe, ambillah obat Tarifit Otic Solutio. Solutio ini ya, sol ini ya. Solutio flash 1, berarti 1 botol. Signanya disuruh tandai TDD GTT 2 ADL. Ini L ya, bukan 1 L. L kecil ini, ADL. S TDD berarti TDD itu 3 kali sehari. 3 kali sehari 2 tetes, auris, dextre, dan leve. Berarti auris ini untuk telinga ya. Untuk telinga jangan lupa. Berarti signanya 3 kali sehari 2 tetes, telinga kanan dan telinga kiri. Ya, jadi seperti itu untuk
penandaannya atau etiketnya. Nah, ini adalah contoh sediaan obatnya, Tarifit ofloxacin. Nah, di sini Tarifit ini adalah nama paten, ya. Ini adalah nama paten, ofloxacin adalah kandungannya. Jadi, Tarifit Otic Solutio ini nama paten, kandungannya mengandung ofloxacin. Ya, ini adalah dari pabrik Kalbe Pharma. Jadi, seperti ini ya. Jadi seperti ini contoh obatnya. Dan di sini ada tanda K, ya, tanda K dengan garis dengan warna merah, ini berarti obat keras. Ini juga obat keras. Ya, contoh golongan obat keras. Ya, jadi seperti ini. Membaca resepnya, kalian semua harus menulis di buku tulisnya semua resep-resep ini. Ya, dari ini. Dari resep ini bagaimana bacanya, ini juga bacanya bagaimana, sampai di resep Tarifit Otic Solutio, bacanya bagaimana dan signanya juga bagaimana. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan singkatan bahasa Latin dan pembacaan resep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.